Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, asatidz wal asatidah yang kami hormati, semua hadirin jamaah Masjid Babus Salam, ya Babus Salam ya, Baitus Salam, hari yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah bahwasanya pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu muka bermuajahah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah, saya awali kajian dengan fikih terlebih dahulu, nanti baru dilanjutkan dengan tasawuf, yaitu surah At-Taubah ayat 36, masalah bulan haram atau bulan Rajab. Saya akan membahas masalah sholat i'adah, yaitu mengulang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Famang sholat bi ghairi wudu'in wa tayammumin wa yusamma fa kitab tahuraini sholari li hurmatil waqti. Faman lam yajid ma'a wala turoba sholali hurmatil waqti wa i'adan wujuban. An Yazid bin Aswad,
Diriwayatkan dari Yazid bin Aswad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sholatal fajri masjidal khaifi mina. Falamma qadha sholatahu idza huwa bi rajulaini fa fi akhiril qaumi lam yusalliya ma'ahu qala alayya bihima faati ya bihima tar'atu faraihuma faqala ma mana'aka an tusalliya ma'ana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah qala rajulaini ya Rasulullah inna qad sholaina fi rihalina qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala taf'ala idza sholaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjidan jama'atan fasolaya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun. Saya terangkan, famang sholla bi ghairi wudhu'in wa tayammumin, barang siapa yang sholat tidak bisa melaksanakan wudhu dan tidak bisa melaksanakan tayamum, fakidat tohuraini, maka sholat tersebut dinamakan sholat yang tidak menemukan dua suci. Sholat li hurmatil waktu, maka sholatlah untuk menghormati waktu. Pertanyaannya adalah, sholat apakah yang tidak bisa menemukan wudhu dan tidak bisa menemukan tayamum? Yaitu sholat yang berada dalam kendaraan dalam waktu jarak yang jauh. Ya, faman lam yajid al-ma'a wala turoba, barang siapa yang tidak bisa menemukan, tidak bisa mendapatkan air atau debu untuk tayamum, sholat li hurmatil waktu, maka sholatlah dengan menghormati waktu, wa ada wujuban, dan mengulang sholat dalam keadaan hukumnya wajib ketika sudah nyampe di perjalanan. Bapak Ibu rahimakumullah yang saya hormati, konteks dalil hadis ini adalah ketika kita sedang perjalanan misalnya ke Mekah, mau pergi umroh atau mau haji, yang mana dalam pesawat kita mengalami perjalanan paling sedikit yaitu 9 jam. Ya, misalkan kita berangkat dari Indonesia ke Jeddah, itu waktunya sebelum asar. Tentu sholat asarnya di jamak takdim ketika masih di Indonesia. Ya, kita mau berangkat ke Mekah, waktunya sebelum asar, maka sholat asar kita di jamak takdim di waktu zuhur. Kemudian bagaimana cara sholatnya maghrib isya? Ya, tentu itu tidak bisa melaksanakan sholat. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mengajari kita, ketika kita tidak bisa mendapatkan air atau debu untuk tayamum,
maka ketika sudah masuk waktunya sholat maghrib dan isya dan juga nanti subuh, maka kita disuruh sholat lihurmatil wakti. Ketika sudah masuk sholat, kita harus melaksanakan sholat. Bagaimana wudhunya? Karena di dalam pesawat tidak mungkin menemukan air wudhu, maka sholatnya pakai tayamum ence-ence, gaya-gaya tayamum. Tayamum kan harus pakai debu, sementara pesawat nggak mungkin ada debunya, ya. Maka dinding tempat duduk pesawat, tangan kita tempelkan, basuh muka 2 kali, usap muka 2 kali, kemudian tangan kita tempelkan lagi, usap tangan 2 kali sampai siku. Kemudian kita melaksanakan sholat sambil duduk. Ya, pertanyaannya, apakah sholat ini sah? Sebenarnya sholatnya enggak sah. Tapi ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ketika waktu sudah masuk, yaitu waktu sholat, kita harus melaksanakan sholat dengan cara apapun mesti kita laksanakan. Ya, kita laksanakan sholat sambil duduk, bacaannya sesuai seperti biasa. Ketika rukuk kita menunduk, ketika sujud kita menunduk lebih dalam lagi. Ya, kemudian karena ini sholat tidak sempurna, tidak bisa bersuci, berwudu atau tayamum karena enggak ada syaratnya, maka ya i'adatan wujuban, kita mengulang begitu sampai tempat tujuan. Misalkan kita sudah sampai Jeddah terus kita menuju ke bus, terus ke hotel. Begitu sudah sampai hotel, langkah pertama kita adalah melaksanakan sholat i'adah yang tadi ditinggalkan. Misalkan di dalam pesawat kita melaksanakan sholat i'adah 3 kali, maghrib, isya, subuh, maka kita laksanakan sholat i'adah atau sholat mengulang. Bagaimana niatnya? Seperti biasa ketika sholat maghrib, usolli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati i'adatan lillahi ta'ala. Kan sholat itu ada 3. Sholat ada itu seperti sholat yang tadi kita laksanakan, sholat yang tepat pada waktunya. Kemudian sholat qadha. Sholat qadha itu ketika ada udzur pada waktu sholat, maka kita qadha. Contohnya kalau yang saat ini orang masih tertidur, terus nanti bangun-bangun sudah jam 7, maka begitu bangun langsung wudhu, langsung sholat. Namanya sholat qadha. Yang ketiga adalah sholat i'adah, sholat mengulang. Ya, dan syaratnya apa saja? Ini lagi kita bahas, yaitu pertama, ketika sholat di pesawat tidak bisa bersuci, tidak bisa berwudu, bertayamum, maka kita melaksanakan sholat i'adah. Yang kedua, kapan kita mesti sholat i'adah? Ketika kita sudah melaksanakan sholat, setelah sholat kita melihat, contohnya di tangan kita, anggota yang kita basuh dalam wudhu, misalkan ada cat. Artinya kalau tangan kita ada cat, ketika wudhu, air wudhu tidak bisa nyampe ke kulit, berarti wudhunya tidak sah.
Karena wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Karena tadi sudah melaksanakan sholat, maka ketika kita melihat sholatnya mesti kita ulang. Ketika kita melihat tangan kita ada catnya atau ada najisnya baju kita, maka kita ulang sholat. Karena tadi sudah melaksanakan sholat, maka sholatnya sholat i'adah, sholat mengulang. Contoh, motor kita kan di luar, ketika mau ke masjid, tiba-tiba ada burung lewat, dia buang kotoran di jok motor kita nggak tahu, kita naik motor dudukin kotoran. Ketika sholat kita nggak tahu, habis sholat teman kita di belakang bilang, "Hai bro, itu di sarungmu ada kotoran burung kayaknya." Artinya kan najis. Nah, setelah kita dikasih tahu, kita mesti melaksanakan sholat mengulang, namanya sholat i'adah. Itu niatnya bukan ada'an lillahi ta'ala, i'adatan lillahi ta'ala. Atau yang ketiga, sholat i'adah dilaksanakan, misalkan tadi kita sudah melaksanakan sholat, tiba-tiba saat ini ada orang unyu masuk masjid pengen melaksanakan sholat, sementara kita sudah sholat, ya. Lah kita dalam hal demikian kita bisa sholat bareng bersama dia walaupun kita telah melaksanakan sholat. Untuk apa tujuannya? Agar orang tersebut yang masuk masjid terlambat dalam sholatnya, ketika waktu subuh atau waktu sholat belum habis, maka boleh kita sholat lagi bersama dia untuk menolong agar dia mendapatkan sholat jamaah. Dan hal ini pernah dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal itu sudah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Mu'adz bin Jabal setelah salam langsung pulang ke rumahnya, ke kampungnya. Misalkan ini Masjid Nabawi, terus rumahnya Mu'adz bin Jabal perumahan Ameria. Setelah Mu'adz bin Jabal jamaah bersama Nabi, dia langsung pulang ke rumahnya dan di sana sholat lagi mengimami di masjidnya. Karena apa? Mu'adz tidak mau ketinggalan sholat jamaah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz di sana mengimamin lagi dan niatnya i'adatan, tapi jamaahnya tetap niat adaan makmuman lillahi ta'ala, ya. Itu dinamakan sholat i'adah. Ini bapak-bapak, ketika ada orang masuk masjid belum habis waktunya subuh, maka boleh sholat lagi untuk menemani orang tersebut agar dia mendapatkan jamaah. Kenapa Nabi Muhammad menganjurkan demikian? Itu karena besarnya kewajiban sholat berjamaah. Saya mengatakan kewajiban sholat berjamaah sesuai madhab Hambali, sholat jamaah wajib. Kenapa? Ketika orang tersebut sholat sendirian walaupun di masjid, kalau enggak jamaah, maka sholatnya tidak sah ketika bacaan Fatihahnya tidak sesuai makhorijul huruf, tidak sesuai sifatul huruf. Karena kalimah Arab itu kalau kita sebut salah keluar makhrajnya,
maka dia akan merubah makna. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada sebuah hadis An Yazid bin Aswad qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyaksikan ketika bersama Rasulullah melaksanakan sholat al-fajr, yaitu sholat subuh seperti saat ini. Ya, Yazid bin Aswad sholat subuh bersama Nabi fi Masjidil Khaifi, ketika berada di dalam Masjid Khaif. Masjid Khaif itu bagi yang pernah pergi haji ke Mekah, lokasinya berada di Mina. Dan di Masjid Khaif itu pernah dibuat sholat 70 nabi. Karena semua nabi itu pernah melewati Mekah untuk melaksanakan haji. Di Masjid Khaif inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat. Falama qadha sholatahu, ketika Nabi Muhammad telah selesai sholat berjamaah, idza huwa birajulaini, tiba-tiba Nabi Muhammad melihat dua laki-laki fi akhiril qaumi lam yusalliya ma'ahu. Ketika Nabi melaksanakan sholat jamaah, ketika salam Nabi melihat di belakang ada seorang laki-laki yang tidak melaksanakan sholat jamaah. Ya, qala, kemudian Nabi bersabda, alayya bihima fa'atiya bihima. Nabi menyuruh sahabat yang lain untuk memanggil dua laki-laki yang tadi tidak ikut sholat bersama Nabi. Ya, tar'atu faraihima. Kemudian ketika dua orang tersebut dipanggil Nabi, dia ketakutan, mukanya pucat. Faqala, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ma mana'aka an tusolliya ma'ana. Hai dua orang laki-laki, apa yang menyebabkan engkau tidak sholat jamaah bersama kami? Qala, kemudian laki-laki tersebut berkata atau menjawab, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna qad sholaina fi rihalina. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami berdua sudah melaksanakan sholat di rumah kami. Faqala, kemudian Nabi berkata, fala taf'ala, jangan lakukan lagi hal yang demikian. Idza sholaituma fi rihalikuma, ketika engkau sudah melaksanakan sholat di rumahmu, tsumma ataituma masjidan jama'atan, kemudian kamu datang ke sebuah masjid atau di mana saja, dan di situ ada sholat jamaah sedang dilaksanakan, fa shallaya ma'ahum, maka hendaknya engkau ikut sholat bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilatun, maka sholat jamaahmu bersama mereka menjadi hukumnya sholat sunnah. Ya, wa tamamu sholat tukuma, dan sholat tersebut bisa menyempurnakan sholatmu yang tadi di rumah mungkin tidak betul. Saya terangkan, anak-anak diam, jangan ngobrol. Ketika Nabi sedang sholat jamaah, di belakangnya ada dua orang yang tidak ikut sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad.
Kemudian ketika Nabi sudah salam, menyuruh sahabat, sahabat, tolong 2 orang yang tadi di belakang nggak ikut sholat bersama kami, panggil, datangkan kepada saya. Kemudian setelah dipanggil datang kepada Nabi, Nabi berkata, hai anak muda, jangan engkau lakukan lagi yang hal-hal yang demikian. Terus dia menjawab, ya Rasulullah, aku sudah sholat tadi di rumah. Fala taf'ala, kata Nabi, jangan engkau lakukan lagi hal yang demikian. Walaupun engkau sudah sholat di rumah, kamu datang di suatu tempat ada sholat jamaah sedang dilaksanakan, maka engkau harus ikut sholat bersama jamaah tersebut. Maka sholat jamaahnya itu dihitung sholat sunnah dan bisa menyempurnakan sholat yang tadi sendiri ketika di rumah sholatnya mungkin ada kesalahan. Paham di sini ya? Dan orang yang tadi di rumah sudah sholat kemudian melaksanakan sholat lagi karena ada jamaah, maka sholatnya dinamakan sholat i'adah. Dia niatnya usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati i'adatan lillahi ta'ala. Ini diperintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting waktunya belum habis. Ibarat tadi dia sholat subuh di rumah, dia pergi ke masjid, ada orang sedang berjamaah, maka dia mesti ikut sholat lagi. Paham ya? Jadi sholat i'adah itu ada 4 hal. Ketika kita di pesawat tidak bisa melaksanakan sholat dengan wudhu atau tayamum, maka sholat kita nggak sempurna karena kita sholat li hurmatil wakti. Jangan tidak sholat walaupun tidak wudhu, walaupun badan kita ada najisnya. Misalkan kita kencing di pesawat, airnya habis, adanya cuma tisu. Ketika kita kencing dan dilap pakai tisu, maka itu tidak bersih. Yang bisa bersih ketika kita kencing tidak ada air, nggak boleh pakai yang lain kecuali hanya boleh pakai 3 butir kerikil atau batu. Ini aturannya. Karena di dalam batu tersebut bisa mensucikan najis atau membuang bakteri yang ada di dalam najis tersebut. Di dalam kitab fikih dibahas ijza'il hajari, bersuci pakai batu. 3, kalau pakai tisu tidak bisa bersih. Maka ketika sholat karena kencing tidak cebok pakai air atau pakai batu, maka sholatnya tidak memenuhi syarat, tapi harus dilaksanakan sholat tersebut untuk menghormati waktu sholat. Dan nanti ketika sudah nyampe tujuan diulang, namanya sholat i'adah. Yang kedua, ketika kita misalkan orang luar sini atau orang sini pengen sholat bersama imam di Masjid Arira, tapi dia pengen juga sholat jamaah bersama istrinya, boleh. Setelah sholat jamaah cepat pulang, kemudian ngajak istrinya sholat, ayo sholat jamaah. Itu niatnya sholat i'adah. Atau kalau bukan istrinya, mungkin kaumnya pengen sholat bersamanya, maka boleh sholat lagi. Yang ketiga, ketika kita sedang sholat, kita sudah sholat nih lagi wirid, tiba-tiba ada serombongan anak-anak atau orang lain pengen sholat, dia sholat sendiri-sendiri. Nah, itu kita tegur, bang, jangan sholat sendiri, ayo kita sholat jamaah, kita yang jadi imam. Walaupun kita sudah sholat, kita boleh melaksanakan sholat lagi selagi waktu sholatnya belum habis.
Ya, yang keempat yaitu ketika kita sudah sholat di rumah, datang ke sebuah masjid atau kemana saja, di situ ada sholat jamaah, maka kita harus ikut sholat bersama orang yang berjamaah. Untuk kajian fikih cukup. Selanjutnya sambil menanti isyraq, saya akan membahas masalah betulkah puasa di bulan Rajab bid'ah, sebagaimana banyak diterangkan di media sosial. Ya, saya akan uraikan dari segi ayat Al-Quran dan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Di sini dijelaskan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah yaitu 12 bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah, itu 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum dzalikat dinul qayyim, di dalam 12 bulan tersebut ada yang dinamakan bulan haram, ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka kalian semua jangan berbuat dolim terhadap diri kalian atau mendolimi orang lain. Ibnu Abbas menjelaskan apa itu bulan haram atau arba'atul hurum, 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ketika masuk pada bulan haram maka berperang juga dilarang. Boleh kita berperang kecuali kita diserang oleh musuh, ya. Salah satu mutawalliyatin, yang 3 bulan itu beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu beriringan masuk pada bulan haram. Wa Rajaba Mudharra alladzi bainal Jumada was Sya'ban, sementara bulan Rajab itu yaitu dihimpit oleh bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, itulah yang dinamakan bulan haram. Di sini Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Di dalam bulan haram tersebut Allah melarang kita menganiaya diri kita sendiri. Apa maknanya fala tadlimu fihinna anfusakum? Maknanya adalah di dalam bulan haram kita tidak boleh mendolimi diri sendiri. Artinya mendolimi diri sendiri di sini adalah
ketika kita bermaksiat di dalam bulan haram, itu maknanya kita telah mendolimi diri kita sendiri. Karena apa? Bermaksiat di bulan haram itu dosanya berlipat ganda. Ini di dalam bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini ketika kita melaksanakan dosa, maka dosanya ketika kita maksiat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah kita termasuk mendolimi diri sendiri ketika masuk bulan haram, kita tidak menambah kebaikan. Contoh, ketika di luar bulan haram, kita ibadahnya itu hanya sholat saja 5 waktu. Terus begitu masuk bulan haram, termasuknya bulan Rajab, kita ibadahnya tetap stagnan seperti sebelum bulan Rajab, maka kita termasuk orang yang mendolimi diri sendiri. Ini bapak-bapak nih masuk bulan Rajab, kalau ibadah kita tidak tambah, maka kita dinamakan dolim terhadap diri kita. Karena diri kita punya hak untuk ditambahi amalan ibadahnya ketika masuk bulan haram. Disitulah karena ketika kita tidak menambah ibadah, kita termasuk orang yang dolim dengan diri sendiri, maka berpuasa ketika kita masuk bulan haram, bulan Rajab kita tidak berpuasa, berarti kita tidak menambah kebaikan. Ya, artinya kita telah dolim. Disinilah dalil kiasnya kita disunahkan puasa di bulan Rajab. Yang dibaca jangan hadis yang dhaif saja, dibaca ayatnya. Kemudian sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala dzamban fihinna a'dhamun. Allah menjadikan dosa yang dilaksanakan di dalam bulan haram dosanya berlipat ganda. A'dhamun lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Ketika kita melaksanakan maksiat di bulan haram, maka kita mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Wal amalu sholihi wal ajru a'dhamun. Sementara kata Nabi, dan ketika kita beramal soleh di dalam bulan haram, termasuknya bulan Rajab, maka pahalanya berlipat ganda. Pertanyaannya, walaupun di sini redaksi hadisnya amal soleh, bukan disebut puasa. Puasa itu masuk dalam kategori amal soleh atau bukan? Masuk. Artinya menambah puasa di bulan Rajab itu disunahkan, dan ini hadisnya sahih. Selanjutnya, afdolus siyami ba'da Ramadana al muharramun, ya, ai fi syahril haram. Kita melaksanakan puasa setelah puasa bulan Ramadan, itu yang paling utama adalah puasa di dalam bulan haram, yaitu bulan
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan. Ya, tapi di sini tidak dijelaskan bulan Rajabnya, hanya dijelaskan bulan haramnya. Karena bulan Rajab termasuk bulan haram, maka puasa di bulan Rajab maka pahalanya berlipat ganda. Wa afdhalus sholati ba'dal faridhati, sementara sholat yang paling utama setelah sholat fardu yaitu sholatul laili, sholat di pertiga malam atau qiyamul lail ya. Wa afdhalus sholatil laili, dan paling utamanya sholat qiyamul lail yaitu fi syahril harami, ketika orang tersebut sholat malam atau sholat tahajud di dalam bulan haram. Jelas ya maknanya Bapak Ibu? Sholat ditambah sunnahnya, puasa ditambah sunnahnya ketika sudah masuk bulan haram, yaitu disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa usri'a qada'u shaumi, dan disyariatkan juga ketika kita punya hutang puasa Ramadan, kalau bulan lain belum dilaksanakan, maka hendaknya diqadha atau dibayar hutang puasa ketika masuk bulan haram, yaitu bulan Rajab ya, yang notabene bulan Rajab adalah bulan di mana ketika kita melaksanakan semua ibadah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika ada orang mengatakan sholat sunnah di bulan Rajab adalah bid'ah, maka itu salah besar. Puasa sunnah di bulan Rajab itu adalah disunahkan, bahkan semua ulama berkata satu hari puasa di bulan Rajab maka seperti puasa sunnah setahun, karena saking agungnya, saking besarnya. Di sini redaksi kalimatnya memakai bahasa a'dhoma, lebih agung dari puasa manapun selain puasa di bulan Ramadan ya. Sholat juga begitu, ketika masuk di bulan haram maka ibadahnya a'dhoma, pahalanya lebih besar dari pahala sholat apapun. Jadi di sini tidak tepat kalau dikatakan puasa di bulan Rajab adalah bid'ah. Bid'ah masuk neraka, karena bid'ah dibilang sesat. Masa orang puasa sunnah masuk neraka ya? Kan hadisnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Padahal Bapak Ibu, lafadz kulun yang ada di dalam hadis atau Al-Quran itu tidak semuanya bermakna keseluruhan ya. Lafadz kulun itu tidak selamanya bermakna keseluruhan. Jadi yang dimaksud kullu bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar
itu maknanya sebagian bid'ah itu adalah sesat. Ya, dan yang baru kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar. Sebagian amalan bid'ah itu sesat, baru kullu dolalatin finar, dan semua yang sesat adalah masuk neraka. Dan kullu bid'atin itu maknanya sebagian bid'ah adalah sesat hanya sebagian. Contoh, ketika sahabat Bilal habis melaksanakan wudhu, beliau habis wudhu terus melaksanakan sholat di mana saja, entah di rumah entah di masjid. Dan sholat setelah wudhu ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi, juga tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ketika sahabat Bilal sholat setelah wudhu, ditanya, "Hai Bilal, kamu sholat apa?" "Ya Rasulullah, saya sholat sunnah." "Sunnah apa?" "Sunnah setelah wudhu." Kemudian apa kata Nabi? "Hai Bilal, terompahmu yang buat sholat itu." Kan dulu di Mekah itu ketika orang tidak ada tikarnya, sholatnya pakai sendal. Sendalmu yang dibuat wudhu dan dibuat sholat itu sudah lebih duluan terdengar langkahnya di surga. Sendalnya saja sudah masuk surga. Itu apa artinya? Artinya amalan itu walaupun belum pernah diajarkan Nabi, terus kita lakukan, itu bukan bid'ah. Yang mana Imam As-Suyuti mengatakan di dalam kitabnya, ya, bid'ah adalah suatu pekerjaan atau suatu ibadah, kata Imam Suyuti, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu tidak dinamakan bid'ah. Walaupun Nabi tidak pernah menyontohkan dan mengajarkan. Karena hadis itu ada 3. Hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah. Jadi amalan apapun yang penting itu baik, tidak mendolimi orang lain, hendaknya kita laksanakan. Lebih-lebih ketika masuk dalam bulan haram. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah masuk Isra. Ada pertanyaan? Ya, boleh. Ya. 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 Betul. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menafsiri ayat yang tadi, Al-Maidah nomor ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau berbuat dolim kepada diri sendiri. Apa yang dimaksud berbuat dolim? Bermaksiat di bulan haram itu doliman yang sangat besar, dan dosanya berlipat-lipat. Dan ketika di bulan haram tidak menambah amalan, juga itu masuk dalam kategori dolim. Karena contoh begini, ketika kita di Jawa dulu, pas panen padi, itu kan bagi orang yang nggak punya sawah, dia nggak punya padi, ya. Terus tetangga kan bilang, ayo kalau mau ikut panen, derep ke sawah, nanti setiap 5 kilo upah untuk kamu 1 kilo, ya. Ketika lagi panen, pahala
kita tidak ikut nimbrung bekerja di dalamnya, kan kita nggak punya makanan. Ketika lagi panen padi, kita nggak ikut memanen, bagaimana kita mau bisa makan karena nggak punya padi, sementara kita nggak punya sawah. Lah ketika kita nggak punya padi, nggak punya beras, berarti kita nggak makan. Ketika kita nggak makan itu namanya mendolimi diri sendiri. Begitu juga ketika masuk bulan haram dan amalan kita nggak meningkat, nggak bertambah, itu berarti kita nggak mengambil panen yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dolim kita. Kita diberi kesempatan oleh Allah. Bulan ini adalah bulan yang dimana ketika orang beramal pahalanya berlipat ganda. Sementara Bapak Ibu nanti di alam barzah ketika kita sudah mati, amalan saat inilah yang akan menambahi income pemasukan kita. Ya, kan kalau kita nggak menyiapkan itu kita dolim namanya. Kita itu perlu hidup enak nanti di akhirat. Kita perlu tidur nyenyak di alam barzah, yang tidurnya pakai kasur empuk. Ya, dari mana kita dapat kasur empuk? Ketika kita sudah mati di alam barzah sambil menantikan hari kiamat, yang ngamal sekarang ini, ibadah sekarang ini. Ketika ibadahnya tidak ada bonus, ya dapatnya itu saja. Ketika ada bonus yang mana kita sholat sunnah sekali, kita diganjar seperti sholat 60 kali. Itulah nanti yang bisa menambah kenikmatan kita di alam barzah dan di alam akhirat. Wallahu alam bisawab. Cukup saya akhiri kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Kami akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.